daerah, di mana kita tahu ada dari awal kapal kosong dan itu kemarin sudah ada pengganti ke depan puluhan ya Pak ya. Selanjutnya dari sendiri sudah merespon dan melakukan penggodokan dari dalam negerinya. Sampai saat ini memang belum tahu bagaimana kita akan mendengar harapan DPR dari teman-teman agar penjabat kepala daerah ini baik dan kebutuhan untuk pemilu. Kita persilakan Gus Pardi Gaus. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang dan salam sejahtera. Dua si Demokrat, kemudian ada Arman dari UD, kemudian sahabat-sahabat para jurnalis, kesempatan yang hadirin dan hadirin. Pertama saya hormat dan Kaurun dan membicarakan di wali kota dan gubernur dari adanya terhadap pelaksanaan serentak. Jadi kalau serentak PJJ diatur nomor 10 pada awalnya di Komisi 2 melakukan undang-undang kepemiluan menjadi undang yaitu cara undang-undang nomor 2016, kemudian 2000 dan politik itu ingin kami lakukan dalam merupakan dari berjalan banyak sorot berbagai partai di luar Senayan meminta ingin saya sampaikan, sehingga PJ-PJ itu tidak seperti yang sekarang. Nih historical dalam rangka meminimalisir hal-hal yang menimbulkan dinamika.
Nah sekarang kita tentu menatap kepada pemilu serentak, baik pilpres, pileg, dan pilkada. Dan Komisi 2 sudah menetapkan itu. Pertama adalah pileg dan pilpres dilaksanakan 14 Februari 2024. Sedangkan pilkada sesuai ketentuan undang-undang yang sudah ditetapkan, yaitu di bulan November. Tanggalnya belum ditetapkan. Sehingga kami sudah memutuskan juga bahwa pelaksanaan pilkada serentak itu adalah tanggal 27 November 2024. Insya Allah antara pileg dengan pilkada itu tidak beririsan, dan itu bahagian dari skenario yang kami lakukan supaya tidak beririsan kapan waktu yang tepat pelaksanaan pileg itu. Kalau pilkada sudah ada undang-undang yang mengatur, sedangkan pileg ini belum, karena ranahnya PKPU. Nah, itu yang pertama. Lalu kita masuk kepada kebijakan. Karena sudah merupakan komitmen antara pemerintah bersama DPR pelaksanaan pilkada itu, bahwa memang dilakukan keserentakan pada tanggal 27 November, sehingga pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah habis masa waktunya, tidak ada pilkada yang dilaksanakan ketika itu. Kalau tidak ada, tentu harus ada kebijakan apa yang mengisi terhadap jabatan kepala daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 2016 dan juga Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah, maka dilakukan pengisiannya lewat PJ. PJ biasanya diisi rentang waktu 3 sampai 6 bulan. Ini saya perlu jelaskan. Gunanya Pak, untuk menghantarkan pelaksanaan pilkada. Berbeda ranahnya dengan kebijakan pilkada serentak, di mana waktu PJ-nya itu berbeda dari biasanya. Sehingga Pak, norma hukum terhadap pelaksanaan pembentukan PJ ini tentu menimbulkan dinamika. Kalau ini hanya 3 sampai 6 bulan, kalau ini bisa lebih dari 2 tahun. Karena pelaksanaan pilkadanya saja 27. Saya yakinkan pengisian jabatan kepala daerah itu, saya pastikan di 2025. Karena ada mekanisme yang harus dilakukan. Sekarang ini 2022, sudah ada PJ-nya. Berarti masa waktu PJ itu nggak ada yang 3 bulan atau 6 bulan. Dipastikan melebihi dari 1 tahun dan 2 tahun. Lalu bagaimana tentang pengisian ini? Memang ada beberapa persoalan yang disampaikan juga, apa yang diamanahkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana elemen masyarakat melakukan judicial review terhadap persoalan tentang PJ ini. Nah, di keputusan Mahkamah Konstitusi memang terjadi juga debat-debat tentang pejabat yang diisi oleh TNI Polri aktif.
Yang nggak boleh itu adalah TNI Polri aktif. Apa yang dimaksud TNI Polri aktif? Ini juga menimbulkan ranah perbedaan pendapat. Pihak pemerintah mengatakan bahwa TNI Polri aktif yang dimaksudkan itu adalah TNI aktif di dalam struktural di institusinya. Artinya kalau dia menjabat sebagai apakah Kodim, Kodam dan lain sebagainya, itu tidak dibenarkan. Itu yang dikatakan oleh pemerintah. Sedangkan kalau TNI Polri yang ditugaskan kepada 10 institusi, dia sudah sama dengan jabatan ASN lainnya. Berita saya ini sangat viral. Dan ini yang paling banyak juga di samping rendang Ambo. Ya, jadi kalau rendang Ambo itu paling viral. Lebih dari 40 sumber berita yang mengekspos berita saya. Yang paling viral lagi, yang termasuk viral adalah tentang PJ ini. Saya ketika itu mengkritisi kebijakan pemerintah karena apa? Karena MK memerintahkan untuk membuat aturan main. Memerintahkan. Taruhlah MK dalam hal ini setuju dengan dari jabatan yang 10 itu, tetapi harus ada untuk melakukan penunjukan PJ ini, pemerintah harus membuat aturan-aturan main yang berkaitan dengan itu. Awalnya pemerintah mengatakan aturannya sudah ada yang lama itu. Padahal kondisinya berbeda dengan PJ sebelumnya. Ini pun juga saya kanter, pemerintah dalam hal ini Pak Tito juga kewalahan. Saya sempat juga berdialog, berdiskusi beliau dan WA-WAan tentang untuk menyamakan visi dan persepsi terhadap persoalan ini. Akhirnya ketika kami ada RDP dengan beliau, saya sempat berdialog juga dengan Pak Tito sebagai Menteri Dalam Negeri. Ada gagasan, ada rencana untuk membuat aturan-aturan teknis sebagaimana yang diamanahkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Inilah ranah yang mungkin akan kita bahas dan diskusikan itu. Saya sudah mendapatkan informasi, tetapi belum merupakan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Beliau sedang mencari formula-formula yang tepat untuk merumuskan daripada aturan-aturan main terhadap hal itu. Kenapa? Karena jabatan ini adalah jabatan politis, bukan jabatan karir. Dan jabatan karir bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penugasan. Namanya adalah PJ. Nah, antara dua sisi ini tentu sesuatu yang sangat seksi untuk diperdebatkan. Di satu sisi kita sepakat untuk tidak melakukan pilkada. Tidak melakukan pilkada tentu tidak bisa mengisi jabatan itu. Di satu sisi pemerintah punya kewenangan untuk menugaskan pejabat tinggi sesuai dengan eselonnya. Kalau gubernur adalah eselon 1, kalau bupati adalah eselon 2. Nah, kalau hanya pihak pemerintah saja yang punya dominasi, punya kewenangan dalam penunjukan,
Padahal ini adalah jabatan politis, harusnya yang masyarakat juga harus dilibatkan. Nah, sebetulnya lebih dominan aspirasi masyarakatlah yang harus lebih dominan ketimbang berbeda dengan masa-masa yang 3-6 bulan. Nah, saya sudah ada juga berita saya tentang hal itu 2 hari 3 hari yang lewat. Mungkin para kawan-kawan media juga sudah mengutip apa yang saya sampaikan tentang bahwa ada rencana dari pihak pemerintah untuk lembaga peraturan teknis yang berkaitan dengan penunjukan ini mengakomodir kepentingan masyarakat. Selama ini kalau untuk bupati itu kan diajukan oleh gubernur 3 orang. Lalu pemerintah pusat menetapkan 1 di antara 3. Sekarang ini insya Allah, nah tentu saya nggak bisa mendahului dan saya sudah mensupport, mendorong, mendukung gagasan ini. Masyarakat dilibatkan. Masyarakat tentu tidak mungkin semuanya. Representasi dari masyarakat itu adalah DPR. Nah ini khasanah yang seperti ini belum pernah ada. Dan ini akan dituangkan dalam bentuk peraturan teknis yang disampaikan, apakah namanya peraturan Kemendagri atau apa. Nah, ini sedang digodok oleh pemerintah agar punya legitimasi yang kuat dan aspiratif. Bagaimana bentuknya? Bahwa yang 3 orang adalah pihak dari pemerintah selama ini itu. Sekarang dari pihak DPR juga diajukan 3 orang. Berarti 3 nama dari DPR, 3 nama dari gubernur diusulkan kepada pemerintah. Pemerintah juga akan mengajukan 3 nama dan ini yang kenapa harus ada pihak pemerintah pusat. Nah, ini perlu juga mendapatkan pembahasan, kajian atau diskusi tentang ini. Sedangkan gubernur itu adalah dari pemerintah pusat. Jadi ini DPRD kalau gubernur DPRD provinsi 3 orang, kemudian pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri 3 orang, lalu diserahkan kepada presiden dalam itu tim TPA yang akan memutuskan 1 di antara itu diusulkan. Jadi inilah barangkali dalam menangkap, dan saya juga termasuk konsen menyikapi, mengkritisi tentang PJ-PJ ini, apalagi yang dari TNI yang di Sulawesi kalau saya tidak salah seorang binda yang ada di situ, dan saya juga sudah mendapatkan klarifikasi langsung dari Menteri Dalam Negeri kenapa itu yang diusulkan dan mereka merasa tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku. Barangkali itu jadi, dan saya memberikan apresiasi terhadap rencana dan gagasan yang akan dilakukan itu, sehingga apa yang diamanahkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa perlu ada kebijakan, aturan teknis yang berkaitan. Jadi terakomodir desakan dan sorotan masyarakat agar mewujudkan PJ itu harus aspiratif, dilibatkan masyarakat. Bentuk dari keterlibatan masyarakat adalah seperti yang saya sampaikan. Barangkali sebagai prolog, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan urun rembuk, dan ini juga bahagian daripada kepedulian daripada kawan-kawan pers untuk memberikan masukan dan saran mana format yang paling pas, dan ini kontribusi yang sangat luar biasa yang
dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di Senayan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kealpaan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Gus Pardi atas penjelasannya. Sekarang ke Pak Anwar Hafid. Silakan Pak untuk waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya muliakan Pak Gus Pardi Gaus, sahabat saya di Komisi 2, adinda saya dari Komite Pemantauan Otonomi Daerah, sahabat kita moderator, rekan-rekan semuanya yang saya cintai dan saya muliakan. Menarik topik pembicaraan kita hari ini, tadi secara gamblang sudah dijelaskan oleh Pak Gus Pardi Gaus tentang seputar pengangkatan pejabat kepala daerah. Sebetulnya hal ini sudah kita lakukan di beberapa puluh tahun yang lalu. Dan itu tidak problem. Dan itu tidak menjadi seksi. Tapi ketika tahun 2022 ini dilakukan pengangkatan, maka itu menjadi sebuah hal yang menyita perhatian publik tentunya. Nah, saya melihat ada beberapa hal kenapa ini menyita perhatian publik. Yang pertama bahwa memang durasi waktu itu, kalau dulu itu kan kita istilahnya short time dulu. Nah ini long time ini, makanya ya kira-kira begitu. Makanya ini menjadi seksi itu. Karena ini long time, prosedurnya masih biasa-biasa saja. Nah ini kan yang salah satu. Nah yang kedua, ini juga karena dipicu oleh satu. Ada beberapa belit-belit yang sebetulnya saling, kalau orang berkelahi itu sulit untuk melarainya. Putusan MK 67, kemudian Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Pilkada, coba yang. Ini kalau kita lihat semangat semua undang-undang ini tetap sama. Bagaimana mendudukan para pejabat ya non ASN itu di dalam jabatan politik. Dan dari semua aturan-aturan itu saya melihat hanya satu sebetulnya yang kita sepakat dulu tadi, yang ketiga saya mau ulangi, yang seksi itu karena adanya TNI Polri sebetulnya. TNI Polri aktif, kemudian ditunjuk menjadi pejabat sementara. Sementara keputusan Mahkamah Konstitusi sudah mengamanahkan itu tidak boleh, harus mundur. Yang kedua, Undang-Undang TNI Polri harus mundur. Undang-Undang Pilkada pun harus mundur. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga begitu. Undang-Undang Pemerintah Daerah lebih-lebih lagi harus. Satu-satunya yang memberi ruang itu adalah Undang-Undang ASN, yang memberi ruang kepada TNI Polri untuk bisa bekerja di 10 kementerian yang disebutkan tadi. Nah ini yang kedua, kenapa menjadi seksi. Nah yang ketiga, ini harus dirubah memang, saya sepakat harus ada relaksasi aturan teknis soal penjabat di zaman sekarang menghadapi 2022-2023 ke depan ini, yang lebih banyak lagi. Ada satu pemikiran, saya melihat begini, ada sebetulnya pemikiran para pembuat undang-undang ASN itu yang masih melihat bahwa sistem pemerintahan di Indonesia ini itu masih administratif. Padahal kita sudah menganut sebetulnya sistem pemerintahan daerah itu adalah otonomi daerah. Sekalipun di provinsi itu dikatakan bahwa gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat, tetapi sungguhnya gubernur itu di dalam irisan di dalam itu adalah otonomi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya mereka. Dan salah satu ciri otonomi daerah itu adalah pemimpinnya dipilih
baik langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Nah itu. Nah oleh karena itu saya tentu sangat mendorong Menteri Dalam Negeri harus membuat segera aturan teknis itu, karena tidak bisa lagi dipakai gaya yang lama itu. Tidak boleh lagi dipakai yang dulu, karena tadi itu yang paling sederhana itu short time dengan long time itu. Tidak bisa lagi dipakai. Banyak hal yang harus dirubah. Coba contoh misalnya, saya pernah mengikuti ketika pejabat gubernur Banten diangkat dari sekda. Pada saat bersamaan, tidak lama kemudian, pejabat gubernur yang notabene sekda kemudian melantik pejabat sekda. Padahal syarat untuk menjadi seorang pejabat gubernur adalah harus menduduki jabatan tinggi madya. Nah kalau sudah berhenti jadi sekda, otomatis syarat untuk menduduki sebagai jabatan tinggi madya selesai, dan dia akan kehilangan sekda dan kehilangan jabatan sebagai pejabat. Nah ini yang carut marut ini harus segera dibenahi dengan cara membuat aturan teknis yang baru. Nah itu. Belum lagi kita bicara soal reformasi. Ini adalah amanah reformasi sebetulnya. Amanah reformasi itu jelas mengamanahkan TNI dan Polri itu back to barak, kan begitu. Kembali ke barak. Tidak usah lagi ikut di dalam, kecuali syaratnya satu, harus mengundurkan diri. Nah inilah sehingga kenapa kita harus mendorong, saya secara pribadi, secara partai Demokrat tentu mendorong ini untuk Menteri Dalam Negeri membuat aturan teknis itu. Yang ketiga, saya sangat sependapat tadi. Memang kalau kita, karena ini otonomi daerah, maka harus dibuat aturan bahwa pengisian pejabat daerah dengan durasi waktu yang panjang itu harus dipilih oleh rakyat di daerah itu. Tentu pemilihannya tidak usah secara langsung, tapi dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga DPRD. Dan ini kita sudah lakukan selama ini. Pengisian wakil bupati, pengisian wakil gubernur yang berhenti di tengah jalan itu dilakukan dengan mekanisme pemilihan di DPRD. Nah kalau ini mau disamakan karena ini otonomi daerah, dalam bingkai otonomi daerah ya harusnya dipilih langsung. Nah itu kira-kira seperti itu idealnya yang harus kita tuju ke depan, karena jangan sampai ini menjadikan yang kita khawatirkan. Pertama, kalau terjadi seperti yang kemarin penolakan gubernur kepada beberapa orang, terakhir kemarin di daerah saya habis dilantik pada saat yang sama menandatangani surat pengunduran diri. Ini kan wibawa pemerintah ada di mana kalau begini ini? Makanya harus dibuat aturan. Nah, yang kedua, perspektif pemikiran pemerintah pusat, jangan lagi melihat daerah itu sebagai daerah administrasi belaka, tapi melihat sebagai daerah otonom. Maka untuk mengirim pemimpin di daerah itu tidak boleh pemerintah pusat hanya melihat itu bahwa ini perspektif administrasi, sehingga seenaknya saja pemerintah pusat mengirimkan orang yang tidak mengetahui daerah itu. Ya. Itulah gunanya otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah ini harus kita tumbuhkan, dan ini dalam konteks kita memperbaiki kualitas kehidupan demokrasi kita. Saya kira itu sebagai pembuka dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anwar Hafid. Sekarang kita ke Bang Arman. Silakan Bang untuk waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Mas. Pertama-tama saya mewakili Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan kita pada kesempatan siang ini, dan juga terima kasih selimpah-limpahnya kepada teman-teman jurnalis yang mengundang dan menjadikan kami bagian dari diskusi kita pada kesempatan hari ini. Ada beberapa poin yang kami mau sampaikan di sini. Pertama, mengapa kita membutuhkan regulasi teknis itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, apa yang kami bayangkan isi dari regulasi teknis itu. Gitu. Saya mulai dari yang pertama. Mengapa kita membutuhkan regulasi teknis itu?
ada dua hal yang kami catat selama ini. Jika teman-teman jurnalis mengikuti catatan kami sejak akhir tahun kemarin, akhir tahun 2021, kami sebenarnya sudah sering menyampaikan ini kepada Kementerian Dalam Negeri, Bapak-bapak gitu ya, bahwa regulasi teknis ini harus segera dikeluarkan sejak November, Desember tahun lalu, gitu ya. Mengapa? Pertama, ada konteks tertentu yang kita hadapi 2 tahun ke depan, teman-teman. Konteks itu apa? Yang pertama, seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu harus menindaklanjuti sejumlah kebijakan, terutama 2 undang-undang yang disahkan oleh DPR dalam 2 tahun terakhir. Pertama itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, yang kedua adalah Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam kedua undang-undang ini, saya yakin teman-teman juga mengikuti isu ini, sudah diturunkan ke sejumlah peraturan pemerintah, dan itu mengamanatkan pemerintah daerah untuk merevisi jika perdanya ada, atau menyusun baru perda-perda yang terkait dengan, misalnya terkait dengan perizinan berusaha. Kalau yang terkait dengan undang-undang HKP itu adalah perda pajak dan retribusi daerah. Dan yang paling penting juga yang terkait perizinan itu adalah perda RT RW, dan yang kedua adalah peraturan kepala daerah RDTR, gitu ya. Itu harus diselesaikan 2 tahun ke depan. Kalau teman-teman membaca 2 undang-undang itu, sudah ditargetkan bahwa perda atau peraturan kepala daerah itu mesti diselesaikan 2 atau 3 tahun ke depan, gitu ya. Dan ini menjadi salah satu tanggung jawab dari penjabat kepala daerah di 271 itu. Kita membayangkan bagaimana nanti penjabat itu bisa mengeluarkan sebuah peraturan kepala daerah tentang RDTR, teman-teman. Ini kan sebuah kebijakan yang sangat krusial gitu ya, seorang pejabat. Yang kita harapkan sebenarnya itu dikeluarkan oleh seorang kepala daerah yang definitif hasil pilkada, gitu ya. Dan itu konteks yang pertama, bahwa daerah-daerah ini harus menyusun sejumlah kebijakan sebagai amanat dari 2 undang-undang tadi. Atau untuk konteks DKI Jakarta, karena sudah ada undang-undang IKN, kepala daerah atau penjabat itu nanti punya peran penting dalam proses revisi undang-undang DKI Jakarta, gitu ya. Jadi ini konteks pertama, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita belum benar-benar pulih ya teman-teman dari pandemi ini ya. Meskipun secara psikologi sosial ini kayaknya kita sudah nggak menganggap ya. Tetapi itu masih ada, dan kita, terutama pemerintah daerah itu ditargetkan untuk pertama melakukan pemulihan ekonomi, dan juga penjadian jaringan pengaman sosial, dan itu salah satu tanggung jawab dari penjabat kepala daerah, gitu ya. Kemudian konteks ketiga adalah tentu karena kita berhadapan dengan pilkada serentak 2024, ada tanggung jawab besar bahwa para penjabat ini bisa menyukseskan kegiatan ini, gitu ya. Jadi ini konteks-konteks yang menurut kami harus dihadapi oleh seorang penjabat yang kompeten, yang berintegritas dan berkapasitas. Dan untuk mendapatkan ini, kita membutuhkan sebuah regulasi, yang itu adalah regulasi teknis. Itu mengapa yang pertama, kenapa regulasi teknis penting. Yang kedua adalah soal legitimasi, teman-teman. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gus Pardi, penjabat selama ini itu hanya mengisi 3 bulan, 6 bulan, paling lama 7 bulan, gitu ya. Dan itu konteksnya adalah mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang cuti kampanye, gitu ya. Dan kalau teman-teman memperhatikan pernyataan-pernyataan Kementerian Dalam Negeri, regulasi teknis yang dipakai adalah regulasi teknis Permen 1/2018, yang itu adalah cuti terkait konteks tadi, gitu ya. Yang itu sangat berbeda dengan konteks yang tadi yang saya sampaikan di depan, gitu ya. Itu 2 hal yang menurut kami kenapa kita butuh regulasi teknis ini. Pertama soal konteks kita 2 tahun ke depan, yang kedua adalah soal legitimasi. Dan legitimasi ini kenapa penting? Kalau penjabat dalam konteks sebelumnya itu hanya 3-6 bulan, ini ada yang 2,5 tahun, Pak. Itu setengah dari 1 periode jabatan, gitu ya. Kita bisa membayangkan nanti ke depan bagaimana interaksi politik antara penjabat ini dengan DPRD. Kalau keberadaannya itu tidak legitimate, teman-teman, ya. Untuk membutuhkan atau bisa memberikan fondasi legitimasi ini, menurut kami kita butuh hitam di atas putih, yaitu regulasi teknis ini, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kami di KPPOD bayangkan isi dari regulasi teknis ini, entahkah bentuknya nanti itu peraturan Menteri Dalam Negeri
atau mungkin gitu ya, kita bisa bayangkan ke peraturan pemerintah Bapak-bapak gitu ya, agar lebih kuat gitu ya. Isinya adalah pertama tentu soal mekanisme. Mekanisme yang kita baca di Undang-Undang 10 2016 itu kan sebenarnya lebih ke persyaratan umum, bahwa penjabat gubernur itu akan diisi oleh para pejabat yang sudah menempati posisi JPT Madya atau eselon 1, dan untuk penjabat bupati wali kota itu akan diisi oleh JPT Pratama atau eselon 2. Dan prosesnya itu seperti yang kita tahu selama ini, Kemendagri atau Menteri Dalam Negeri akan menyaring 3 nama dan itu ditentukan Presiden untuk penjabat gubernur, dan untuk penjabat bupati wali kota itu akan disaring oleh gubernur dan disampaikan ke Kemendagri Dalam Negeri gitu ya. Tetapi teman-teman, tampaknya mekanisme ini sekali lagi mengikuti Permendagri 1 2018, di mana untuk konteks penyaringan penjabat kepala daerah terutama bupati wali kota, gubernur itu hanya mengusulkan 3 nama ya, mengusulkan. Tetapi Menteri Dalam Negeri bisa menentukan nama lain di luar 3 usulan itu. Itu jelas di situ ya, di Permendagri itu, gitu ya. Sehingga tidak ada ruang bagi pemerintah daerah, terutama gubernur, untuk memprotes sebenarnya. Karena ada ruang tadi itu di peraturan Menteri Dalam Negeri itu, teman-teman. Gitu ya. Kenapa kami melihat Kementerian Dalam Negeri kekeh dengan beberapa persoalan selama ini? Karena mereka bersandar kepada peraturan Menteri ini, gitu ya. Yang menurut kami ini ada persoalan soal akuntabilitas, transparansi, dan juga mungkin partisipasi dalam proses penentuan ini. Baik. Itu pertama, soal mekanisme. Itu di regulasi teknis ya. Kemudian yang kedua adalah soal kewenangan penjabat, teman-teman. Kewenangan penjabat ya. Kalau kita membaca di media atau dalam diskusi dengan pemerintah, pemerintah selalu menegaskan bahwa kewenangan pejabat itu sama seperti kewenangan kepala daerah definitif, gitu ya. Kepala daerah definitif. Tetapi kalau bersandar ke Permendagri tadi, karena dia adalah penunjukan langsung, dia tidak memiliki kewenangan penuh seperti pejabat definitif, sehingga dia dilarang untuk melakukan mutasi, membatalkan perizinan, atau mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kepala daerah sebelumnya. Tapi itu kan bersandar ke Permendagri 1 2018 itu ya teman-teman. Padahal konteks yang kita hadapkan ke depan 2 tahun ini itu membutuhkan sebuah tata kelola yang baik, interaksi yang baik antara DPRD dengan kepala daerah, sehingga kewenangan-kewenangannya itu mesti diperjelas, gitu ya. Satu contohnya tadi sudah dicontohkan oleh Pak Anwar, gitu ya. Bagaimana di satu provinsi yang itu adalah pejabat kepala daerahnya penjabat itu mengangkat penjabat sekda, gitu ya. Padahal kalau kita mengikuti aturan tadi, dia dilarang melakukan mutasi. Mutasi itu kan hal yang salah satu ya. Apakah dia juga bisa diberi ruang untuk melakukan promosi atau demosi terhadap ASN di daerah? Belum jelas gitu ya. Sehingga menurut kami dalam regulasi teknis itu selain mekanisme pemilihan penjabat yang akuntabel tadi, tetapi juga perlu dideskripsikan dengan jelas, eksplisit apa kewenangan para penjabat ini, untuk meminimalisir persoalan-persoalan terutama dalam interaksi dengan DPRD, karena 2 tahun ke depan ini dia selalu berinteraksi dengan DPRD, penyusunan APBD, kebijakan daerah dan segala macam gitu ya. Kemudian yang ketiga dalam regulasi teknis itu yang kita bayangkan, pertama tadi soal mekanisme, kedua adalah soal kewenangan, yang ketiga adalah soal bagaimana monitoring dan evaluasi terhadap penjabat kepala daerah ini. Karena dalam aturannya itu dia diberi kesempatan setahun dan bisa diperpanjang setahun lagi gitu ya, jadi 2 tahun gitu. Tetapi nanti dia akan dievaluasi setiap 3 bulan. Yang kita bayangkan dalam proses monitoring evaluasi selama 3 bulan itu ada ruang di mana publik bisa melakukan monitoring dan evaluasi, dan itu mesti transparan dan mesti membuka akses kepada semua kelompok untuk melakukan monitoring dan evaluasi gitu. Itu beberapa hal yang mungkin menjadi pemantik dari kami, Mas. Jadi ada mengapa kita butuh dan apa saja yang kami bayangkan yang tertuang dalam regulasi teknis itu. Kemudian yang terakhir, mungkin ini juga menjadi kesempatan bagi kita, Bapak-bapak dan teman-teman sekalian gitu ya. Kita bisa mengukur sebenarnya selama 2 tahun ke depan, dan kita bisa membandingkan bagaimana daerah itu berada di bawah penjabat kepala daerah dengan kepala daerah yang definitif. Siapa yang lebih maju? Jangan-jangan ya, daerah-daerah yang dipimpin oleh penjabat ini lebih maju dari daerah yang dipilih di pilkada.
gitu ya. Itu yang mungkin menjadi refleksi kita saja ya teman-teman gitu ya. Itu beberapa hal yang dari kami yang mungkin bisa jadi pemantik untuk kita. Terima kasih. Baik teman-teman, seperti kata Pak Gus Pardi tadi, sebenarnya karena memang model kepemiluan kita yang serentak yang baru pertama kali memang membuka banyak celah ataupun kekosongan hukum sebenarnya di regulasi kita. Tapi kalau kita lihat ke belakang sebenarnya dari bagaimana pernyataan maupun membaca pernyataan lalu melihat langkah-langkah sebenarnya yang dilakukan oleh baik dari Ketua DPR, baik dari pimpinan dan Komisi 2 DPR termasuk juga dari masyarakat sipil, sebenarnya sinergitasnya ingin mendorong agar bagaimana persiapan menuju 2024 dan bagaimana kekosongan hukum ini bisa diisi dengan baik dan demokrasi kita bisa berjalan dengan baik di menuju 2024. Untuk itu boleh sedikit apresiasi untuk Komisi 2 DPR dan teman-teman semuanya. Baik, sekarang saya membuka untuk sesi pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin mendalami dari apa yang sudah disampaikan dari Komisi 2 dan dari KPPOD. Baik, Pak. Pak John dan baik, terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali diskusi soal penjabat di daerah ini. Kalau boleh saya berpendapat, ketika kita memilih reformasi tahun 98, kita telah memilih cara pemerintahan kita itu yang lebih berat kepada sipil. Kita bukan mengatakan bahwa ada diskriminasi atas hak warga. Ketika orang memilih menjadi tentara, dia telah memilih haknya sebagai tentara. Artinya adalah menurut saya, ketika kita telah menjadikan demokrasi ini sebagai salah satu instrumen kita untuk memajukan bangsa, saya kira memang saatnya sebagai polisi, tentara, dengan definisi apapun, menurut saya tidak boleh lagi masuk ke pemerintahan, apalagi kepala daerah. Apa yang saya katakan adalah, tentara misalnya, adalah suatu institusi yang sangat menguasai sekali geostrategis, wawasan Nusantara, dan teritorial wilayah. Nah, kalau misalnya dalam konteksnya adalah pemilu nanti, saya kira agak sulit memisahkan antara pengaruh hubungan emosional antara tentara dengan dukungan politiknya, karena terbukti sejak reformasi pun kita memiliki calon-calon presiden yang tentara, maksud saya itu adalah mantan tentara sekalipun, tetapi dalam teori tentara menurut saya hampir tidak bisa kita memisahkan antara hubungan emosional dengan hubungan yang lainnya. Nah, apa yang saya ingin katakan adalah menurut saya tanpa memperdebatkan lagi definisi apakah itu dia aktif tidak aktif atau yang adalah penempatan pada 10 departemen, tetapi persoalannya adalah ketika person ya, bukan institusi ya, terlibat dalam kegiatan berpolitik, apalagi nanti masih punya waktu 2 tahun ke depan, menurut saya bukan tidak mungkin ini akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakannya nanti. Tentara juga sangat paham bagaimana cara hierarki, secara administrasi, secara membuat struktur gitu loh, dalam artian untuk tim sukses misalnya. Itu sangat mungkin karena ini mereka adalah sebagai penguasa tertinggi di suatu wilayah. Dan mungkin tidak perlu juga banyak-banyak provinsi, karena tentara tahu betul bahwa hanya cukup DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, hanya Pulau Jawa saja kalau bisa dikondisikan, itu sangat berpengaruh nanti. Itu yang saya khawatirkan. Jadi kita tidak melihat lagi, misalnya kata Pak Gus Pardi tadi, ya kita masih berdebat bagaimana misalnya apakah ini tentara aktif atau ini dalam definisi yang ditetapkan atau tidak. Kalau menurut saya, kita tidak diskriminasi terhadap hak warga negara. Ketika Anda memilih tentara, Anda memilih polisi, Anda telah berada pada ranah yang berbeda dengan orang-orang sipil yang selama ini telah ikut berjuang, mereka ikut dipilih, mereka ikut dengan bakat sosialnya sebagai orang sipil, ya dia telah menjadi pemimpin, saya begitu. Ya saya kira nggak ada jaminan juga misalnya tentara akan lebih berhasil daripada orang sipil, saya kira nggak juga, karena ini ranah publik, ranah sipil. Karena kita telah memilih cara kita untuk berdemokrasi, itu aja, makasih. Makasih Pak. Dengan paparan tadi, boleh sedikit perkenalan Pak? nama saya Birma Syahan, ya, dari mana Pak? Namanya Pak, bisa diulangi Pak? Intermezzo, makanya ini nanti berbahasa intermezzo ini. Dari paparan para anggota DPR dengan dari komite itu, tergambar bahwa betapa nanti ya, pemerintahan daerah dengan pejabat-pejabat itu tidak memberikan janji untuk perbaikan bagi kehidupan masyarakat kita. Ini bahaya loh ini. Padahal sementara situasi sekarang ini kan udah mendekati krisis loh. Krisis pangan segala macam kan. Apalagi seperti kata Bapak tadi itu, belum lagi ada
tugas-tugas pemerintah daerah untuk menjabarkan dari beberapa undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, gitu loh. Jadi begini Pak, apapun yang menjadi nasib negara ini, ya, apabila terjadi pemerintahan yang bobrok atau bagaimana, yang bertanggung jawab pertama itu DPR, gitu loh. Kalau merasa bahwa Mendagri dalam hal ini udah tell me, gitu loh, mestinya DPR yang bergerak, panggil itu menterinya, dengan rapat kerja dengan menteri, apa saja kira-kira masalah teknis yang mesti disusun untuk dalam rangka menyusun PJ-PJ itu. Kenapa harus pusing-pusing kita nungguin Mendagri, gitu loh. Walaupun ada keputusan Mahkamah Konstitusi, DPR dalam hal ini tidak terikat. Panggil itu Mendagri itu, bikin begini, jangan sampai rusak ini negara. Bisa aja, gitu loh. Jangankan mengundang itu, buat undang-undang pun boleh. Jadi saya hanya ini intermezzo ya, meyakinkan gitu DPR, jangan diam, panggil segera dia, buatkan aturan teknis supaya kita mendapatkan pemerintah yang bisa dipercaya untuk memperbaiki keadaan ini. Ini krisis, ini bahaya loh. Makasih Pak. Baik, satu penanya lagi, Bang Carlos. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Masker. Perkenalkan Pak, nama saya Carlos dari Berita 1. Iya Pak. Nutupin gendut Pak. Mereka. Jadi Pak, saya kebetulan cukup lama di Kemendagri, di waktu itu 5 tahun. Jadi saya sangat memahami detail sebenarnya mengenai penunjukan PJ ini. Waktu zamannya Pak Cahyokumolo itu di Sulawesi Barat, Pak Carlo Tewu, bukan Carlos Tewu ya, Carlo Tewu itu menjadi PJ. Beliau polisi aktif Pak, tapi di Kemenko Polhukam, salah satu deputi. Begitu juga Pak M. Iriawan, Iwan Bule di Jawa Barat. Oh dia polisi aktif Komjen bintang 3. Tapi dia Sestama Lemhanas Pak. Artinya masih boleh gitu. Itu sedikit perdebatan mengenai TNI Polri kok bisa jadi PJ. Menurut saya itu tidak ada masalah selama benar kata Pak Anwar tadi, acuannya Undang-Undang ASN. Meskipun di undang-undang lain TNI dan Polri ketika hendak berpolitik dia harus mundur. Yang kedua, mengenai mutasi, Bang Arman juga mungkin bisa merespon. Kenapa PJ itu tidak boleh memutasi? Karena dia bukan pejabat pembina kepegawaian Pak. Mohon maaf kalau saya salah bisa diluruskan. Dia juga pegawai gitu. Dia juga pegawai, makanya dia nggak bisa mutasi. Bagaimana pegawai memutasi pegawai? Pejabat pembina kepegawaian adalah kepala daerah definitif. Kalau kepala daerah definitif tidak ada, maka ditarik ke pusat, yaitu Mendagri. Bukan berarti PJ tidak boleh mengganti atau memutasi pejabat. Ya lagi-lagi ada disclaimer-nya Pak Gus. Kecuali atas izin Mendagri. Nah ini yang kadang-kadang menjadi pasal karet. Nah terakhir yang mau saya soroti di sini mengenai pengawasan ke depan Pak. Pengawasan ke depan terhadap para PJ-PJ ini yang sudah ditunjuk kemarin itu ya, ada sekitar 5 ya. Itu jauh lebih penting, bukan berarti penyaringannya tidak penting, jauh lebih penting juga untuk mengawasi mereka. Karena apa? Ketika mereka melakukan kekeliruan atau kesalahan, bagaimana kita mengevaluasinya? Sementara itu menjadi ranahnya pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri. Dan terakhir, ini mungkin di bulan Juli ada Aceh habis ya Pak ya, kalau nggak salah Aceh habis, baru di Oktober itu DKI Jakarta juga habis. Ini bagaimana sorotan dari teman-teman di Komisi 2? Terima kasih Pak. Baik. Mereka. Baik, saya rasa 3 penanya dulu, nanti kalau waktunya masih mencukupi saya buka term baru. Saya persilakan untuk Pak Anwar dulu, untuk waktunya Pak, untuk menjawab pertanyaan tadi yang disampaikan. Silakan Pak. Ya. Kalau kita melihat ya, dari 5 undang-undang, ya, itu hanya 1 undang-undang yang membolehkan TNI aktif untuk menjabat sebagai jabatan kepala daerah. Selebihnya itu harus mundur dan diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Maka oleh karena itu saya tadi Pak Siahaan, mohon maaf, kami memang bukan kebetulan baru kali ini, tapi sudah berkali-kali kami rapat RDP dengan Mendagri dan ini kami terus dorong, sehingga kemarin Pak Mendagri sudah mau menyampaikan akan membuat aturan teknis itu. Kita lagi tunggu nih, kalau datang pasti konsultasi ke Komisi 2. Bahan materinya maksud saya.
Ya. Iya, materi-materi itu pasti Pak. Kami kalau RDP itu sangat runut Pak kita sampaikan. Nah, jadi itu kalau saya sangat sependapat bahwa ya harus mundur. Karena kalau kita melihat di Undang-Undang ASN itu, saya mencoba mempelajari, memang pemikiran para pembuat undang-undang itu masih menganalogikan Indonesia ini sebagai daerah administrasi. Jadi daerah administrasi itu yang terjadi zaman dulu di Undang-Undang 574. Seluruh Indonesia ini adalah daerah administrasi. Jadi pusat bisa saja menunjuk siapapun jadi bupati di Papua, jadi bupati di mana-mana. Tapi dengan era otonomi daerah itu tidak boleh lagi dipakai itu. Otonomi daerah ini salah satu cirinya otonomi daerah adalah pemimpin di daerah itu dipilih oleh rakyat. Baik secara langsung seperti sekarang, dulu melalui perwakilan DPRD. Jadi saya mendorong itu untuk supaya Mendagri mematuhi juga ini keputusan MK. MK jelas mengatakan harus mundur. Masa 5 undang-undang tambah 1 keputusan MK harus kalah dengan undang-undang ASN. Ini kan logikanya di situ Pak. Yang kedua, saya lebih tadi kalau para penjabat ya, kalau kita lihat penjabat ini kan ada yang dipilih langsung seperti pilkada sekarang Pak, ada juga yang ditunjuk seperti sekarang. Kalau dari sisi kualitas sih saya sependapat dengan Adinda tadi, itu belum bisa kita pastikan Pak, apakah yang ditunjuk ini lebih baik atau lebih buruk daripada yang dipilih langsung, karena itu praktek di mana-mana juga berbeda-beda. Jadi kalau saya melihat dengan rekam jejak orang yang ditunjuk, ini sebenarnya lebih kepada kepercayaan saja Pak. Satu, kekhawatiran kita karena ini pemilu serentak, kita berhadapan dengan tahun politik di 2024, tahun suksesi. Di situ kan persoalan kecurigaan kita ada di situ. Ini ada kurang lebih sekitar 270 kepala daerah, itu kalau ditunjuk langsung oleh presiden atau siapa, ini kan kecurigaan itu sebenarnya yang ada. Tapi kalau person yang ditunjuk, saya tidak menyaksikan itu, karena mereka, contoh misalnya Dirjen Otda jadi Gubernur Sulbar, kurang apa Dirjen Otda dari sisi kapabilitas beliau? Alumni IPDN ya, memiliki pengetahuan soal pemerintahan. Tapi itu tadi yang menjadi kecurigaan kita, ini jangan sampai netralitas mereka itu tidak bisa kita, itu kan yang menjadi kecurigaan kita sebenarnya soal netralitas. Karena ini mau dalam jumlah yang banyak menghadapi tahun suksesi, itu bisa saja seperti tadi pendapatnya beliau ini, bisa saja digunakan. Nah, kemudian kenapa saya setuju tadi harus mundur? Ya memang pilihan hidup ini kan pilihan. Makanya kenapa Pak AHY itu mundur dari tentara? Tuh. Gitu. Masuk itu barang. Ya. Begitu. Dengan usia masih muda, dengan karir yang cemerlang, tapi ini pilihan mundur dari tentara untuk berkarir di politik. Harusnya itu menjadi contoh. Nah, gitu. Oh, diulang. Tulis besar-besar itu ya. Ayo jadi contoh. Nah. Kemudian Pak Carlos masuk itu barang Pak. Pak Carlos, saya begini, kalau yang saya pahami, pejabat itu bisa melantik. Yang dilarang melantik itu 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah. Yang saya pahami ya. Tapi kalau pejabat itu bisa, apalagi dengan rentang waktu 2 tahun, bisa melantik. Kebanyakan selama ini banyak pejabat kok melantik. Yang penting ada izin Mendagri. Dan sekarang pun pejabat definitif juga kalau mau melantik harus izin Mendagri. Nah itu. Yang kedua soal ya pengawasan, saya sangat sependapat. Itu yang perlu kita awasi sebetulnya. Kalau saya pejabat-pejabatnya yang perlu diawasi itu netralitasnya saja. Jangan sampai dia menjadikan jabatan itu untuk politisasi ASN. Itu yang berbahaya. Jadi ini catat ini. Jangan sampai para pejabat kepala daerah itu menggunakan kewenangannya melakukan politisasi ASN, karena ini berbahaya. Tuh. Waktu 2 tahun
gampang sekali ASN dikasih tahu, kamu dukung ini, dukung calon ini. Saya yang tentukan Anda sekarang. Apalagi diangkat oleh Mendagri. Bisa saja minta izin sama Mendagri, Mendagri pasti loloskan. Tuh. Nah ini yang berbahaya sebetulnya, yang perlu kita awasi kalau saya dari sisi itu. Kalau dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan, saya kira ada DPRD masing-masing yang melayani itu, karena penjabat itu tetap mempertanggungjawabkan APBD kepada DPRD. Kemudian ya saya kira itu yang saya tanggapi dari 3 hal ini, Pak. Terima kasih. Baik. Ya, selanjutnya ke Pak Gus Pardi, silakan Pak. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Anwar, masuk itu barang. Tapi sebetulnya saya sudah jauh sebelum AHY menentukan sikapnya dari TNI ke politisi, saya tahun 99 sudah melakukan itu. Saya ini dulu ASN, akademisi dosen. Apakah terinspirasi dari sosoknya Gus Pardi Gaus? Saya tidak tahu. Itu. Jadi masuk juga di mana. Jadi tahun 99 saya sudah jadi anggota DPRD Sumbar, mundur jadi pegawai negeri tanpa mendapatkan hak pensiun. Nah itu. Baik, kita masuk kepada persoalan. Memang saya sangat luar biasa di pertemuan kita ini. Menurut saya, kawan-kawan inilah yang punya peranan penting dalam menyikapi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tanpa peran daripada kawan-kawan, saya rasa, dan juga saya sangat konsen terhadap hal ini. Pemerintah ketika itu lelah, akhirnya dibuatlah. Kalau tadinya kan enggak sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku, ada aturan teknis. Tapi yang kita lihat kan bukan itunya, sisinya. Model yang lama berbeda dengan yang sekarang. Apalagi menghadapi tahun politik. Ini yang lebih seksi lagi. Dan juga dari segi legitimasi tadi disampaikan, TNI Polri tujuan daripada reformasi itu apa? Salah satu adalah back to barak. Jangan diseret-seret seperti yang disampaikan tadi bahwa satu undang-undang mengalahkan 5 undang-undang yang lain. Hanya ASN, undang-undang nomor 5 tahun 2014 yang membenarkan TNI Polri untuk masuk di ranah 10 jabatan kementerian dan lembaga, dan karena itu dia bisa pintu masuk. Nah ini kita harus kawal itu. Yang dimaksudkan oleh MK itu adalah TNI Polri aktif. Kan itu. Selagi aktif ini nggak boleh. Tapi kan didukung oleh, kalau dia menjabat yang 10 itu, dia dianggap tidak TNI Polri aktif. Kalau tidak dianggap berarti karirnya nggak bisa kembali. Ini jadi debatable, dan saya mengajak kepada para elemen masyarakat ketika itu di komentar saya, kita juga harus ajukan ini judicial review kepada Mahkamah Agung. Yang dimaksudkan TNI Polri aktif itu apa? Apakah termasuk juga yang ini? Apakah satu undang-undang bisa dikalahkan oleh 5 undang-undang yang disampaikan tadi? Ini suatu kajian yang perlu juga kita lakukan. Tetapi yang jelas adalah kami selalu proaktif. Pak, apa yang dikatakan oleh komisi tadi, kami sangat-sangat melakukan pengawalan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri yang punya kebijakan terhadap persoalan PJ ini. Kalaulah kami tidak bersuara dan juga tidak didukung oleh media, rada-radanya kemarin ini tidak bakalan ada namanya
peraturan teknis itu. Rada-radanya saya lihat, karena dia tetap aja bertahan. Termasuk Mahfud MD terakhir membackup apa yang dilakukan oleh pemerintah itu susah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dan ketika itu dia ngomong, saya minta kepada elemen masyarakat untuk supaya tidak menimbulkan penafsiran yang debatable, kita lakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Benarkah hal itu sesuai dengan penafsiran dari pemerintah atau apa yang ditafsirkan oleh civil society? Padahal tujuan daripada reformasi sebagaimana dikatakan, bagaimana jabatan-jabatan politis itu diisi oleh jabatan-jabatan yang diisi oleh sipil, kan itu yang kita harapkan. Jadi jangan diseret-seret juga TNI Polri untuk hal yang semacam itu. Jadi yakinlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu bahwa kami di Komisi 2 terhadap persoalan itu kami seayun selangkah. Jadi tidak ada namanya fraksi-fraksi yang di DPR ini. Kami di Komisi 2 itu adalah satu kesatuan, namanya fraksi Komisi 2. Jadi namanya di situ seayun selangkah dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kita kompak dalam menyikapi itu. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan yang kita lakukan pada hari ini, diskusi yang sangat luar biasa, itu akan memberikan kontribusi juga kepada kami terhadap langkah-langkah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Dan saya yakin percaya kami sudah memberikan masukan dan saran, dan format yang saya sampaikan itu kira-kira bentuknya semacam itu dalam rangka menyikapi apa yang disuarakan oleh media agar legitimasi daripada PJ itu betul-betul sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Dan juga ini adalah ujian juga. Ujian apa? Mana yang lebih bagus kinerja pejabat yang ditunjuk oleh masyarakat dengan pejabat yang ditunjuk oleh seperti ini. Kalau yang dari masyarakat itu maaf saja dengan biaya yang sangat luar biasa. Ini tanpa modal, kinerjanya bagaimana? Kalau malah lebih buruk, tentu ini menjadi kajian yang mendalam pula. Tapi kalau seandainya ini adalah sesuatu yang mendapatkan respon positif dari masyarakat, dia tidak melakukan korupsi, tidak melakukan tindakan-tindakan yang melawan undang-undang dan peraturan yang berlaku, ini bisa juga menjadi catatan penting bagi DPR bersama pemerintah untuk membuat format apa yang paling bagus dalam menentukan pengisian jabatan kepala daerah di masa yang akan datang. Ini juga bisa jadi sorotan kajian yang perlu kita lakukan setelah melihat perjalanan daripada PJ ini. Ada evaluasi yang dilakukan oleh komite KPP OD, iya. Ini juga mana yang jadi kita mencari format. Apakah ini sudah bagus atau bagaimana sehingga muncul terobosan sebagaimana yang kita harapkan. Kita akan berharap bagaimana pemilu itu pemilu yang demokratis, pemilu yang tidak seremonial, prosedural, tidak kepentingan sesaat, ini tanpa modal, legitimasinya seperti ini, tetapi keadaannya seperti ini. Ini juga perlu juga kita lakukan kajian yang perlu disorot secara sungguh-sungguh. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum ke Bang Arman, sebenarnya tadi ada mungkin Pak Anwar atau Pak Gus Pardi ada satu pertanyaan tadi tinggal soal Aceh dan Jakarta. Mungkin bisa kasih sedikit sorotan Pak. Ini kan dalam waktu dekat memang akan habis. Salah satu aja mungkin karena waktu Pak Anwar atau Pak Gus Pardi memberikan sorotan pada Aceh dan DKI ini yang akan habis ini sebenarnya bagaimana Pak lebih baik
Karena juga kan memang peraturan teknisnya memang belum muncul sampai hari ini ya Pak. Terima kasih. Iya kan, kalau peraturan teknisnya belum keluar sampai sekarang, sampai nanti, tapi saya yakin menurut penyampaian Pak Mentagri di media, bahwa pada periode berikutnya ini semua sudah ada aturan teknis yang baru. Ini sedang digodok, saya juga berkomunikasi dengan Pak Dirjen, ini sedang digodok, jadi kemungkinan Jakarta bulan Oktober, kemudian Aceh itu sudah menggunakan aturan teknis itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Anwar. Baik, sekarang ke Bang Arman. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Pertama, yang ingin kami tanggapi pertama soal pengangkatan TNI Polri aktif tadi Pak ya. Sebenarnya kita tidak meragukan soal kapasitas ya Pak ya, ataupun integritas gitu, karena kalau kita lihat data Kementerian Dalam Negeri soal jumlah JPT Pratama dan juga Madya itu ribuan Pak. JPT Pratama itu 4.000-an sekian, kemudian JPT Madya itu 600-an sekian gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak kekurangan stok Pak dari kalangan sipil gitu ya. Tetapi yang terkait dengan TNI Polri tadi, saya menyambung Pak Gus Pardi, salah satu amanat reformasi kita kan penghapusan fungsi ABRI Pak. Ya kan Pak ya? Gitu ya. Yang menurut kami dengan kita memberi ruang kembali kepada TNI Polri untuk menjabat di posisi-posisi sipil, saya kira kita mulai pelan-pelan melupakan agenda itu. Gitu ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, soal netralitas gitu ya. Meskipun mungkin di atas kertas kita bisa mendefinisikan dengan tepat TNI Polri aktif dengannya non aktif, tetapi kan ikatan emosional itu kan tidak tertutup oleh kertas itu Pak, ya kan? Jadi bisa saya purnawirawan atau apa gitu ya, tetapi saya punya ikatan-ikatan tertentu yang membuat saya juga tidak bisa netral. Sehingga sebenarnya kalau mau lebih ekstrim, selain bukan TNI Polri aktif tetapi yang sudah pernah menyandang predikat TNI Polri, menurut kami kita tidak sarankan untuk masuk ke posisi jabatan sipil karena persoalan tadi soal ikatan emosional dan segala macam itu ya. Agar kita bisa meminimalisir itu, kita ke poin yang kedua soal pengawasan. Dari kajiannya kami ya soal netralitas ASN saja sebenarnya ada dua fenomena, politisasi birokrasi dan juga birokrat berpolitik gitu ya. Yang menurut kami ruang atau peluang itu sangat besar 2 tahun ke depan. Dua hal itu, politisasi birokrasi dan juga birokrat berpolitik. Jangan sampai diskusi atau wacana atau proses pengisian JPT ini bagian dari dua aktivitas ini, politisasi birokrasi dan birokrat berpolitik gitu ya. Sehingga benar sebenarnya bagaimana regulasi teknis itu menyiapkan sebuah ruang di mana publik bisa masuk mengontrol gitu ya. Apakah dengan DPRD, meskipun kita ragu juga Pak kalau DPRD gitu ya, karena itu juga ruang politik gitu ya. Sehingga yang paling utama menurut kami bagaimana proses yang akuntabel itu di mana bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Soal kapasitas integritas kita tidak meragukan. Tadi dicontohkan Pak Akmal gitu ya, itu beliau sudah dari level kecamatan dulu kalau nggak salah Pak, di Padang ya, terus sampai ke kementerian, itu pengalamannya sudah sangat luar biasa. Tetapi yang kita sorot soal trust di proses pemilihan penjabat itu gitu ya. Kemudian yang terakhir, satu refleksi sebenarnya, ketika tadi kita membandingkan beberapa undang-undang tadi, hanya satu undang-undang ASN yang memberi ruang, kami melihat kok kita ya seperti sistem eklektik gitu ya, kita memilih satu undang-undang yang bisa membenarkan langkah kita gitu. Bagaimana indikator kita memilih satu undang-undang dan memikirkan yang lain? Intinya mungkin jadi satu catatan bersama ya Pak, bukan hanya untuk pemerintah, tetapi kita sebagai masyarakat sipil juga untuk berkontribusi terhadap ini gitu. Itu dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk 3 narasumber, Pak Anwar, Pak Gus Pardi, dan Mas Arman. Semoga nantinya kita bisa berdiskusi lagi lebih dalam ketika memang peraturan teknisnya sudah keluar. Baik, itu akhir dari diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari PJ-nya sendiri, apakah ini tidak terlihat seperti politik karena yang memilih eksekutif, Pak? Itu terus juga terkait dengan Mendagri, kan saat ini sedang menyusun Permendagrinya sendiri ya, Pak. Terus apa sih sebenarnya menjadi fokus utamanya? Apakah sudah dikawal betul sama Komisi 2? Itu aja. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang bersama salah satu anggota dari Komisi 2 yaitu Bapak Gus Pardi Gaus sebagai pembicara pada hari ini. Apa kabar Bapak? Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, kalau kita melihat nih perkembangan terkait dengan persiapan untuk 2024, PJ ini kan memang menjadi salah satu sorotan ya Pak ya. Nah, tapi bagaimana dengan integritas di tahun politik ini Pak? Apakah ini tidak terkesan seperti rencana politik dari karena dipilih langsung oleh eksekutif? Ya, inilah yang merupakan diskursus yang selalu disampaikan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk juga kami di Komisi 2, membicarakan dan membahas tentang PJ ini. Karena PJ ini biasanya hanya berlaku 3-6 bulan. Dewasa ini, karena ada kebijakan dari pemerintah bersama DPR, bahwa keserentakan itu akan dilakukan di tanggal 27 November 2024, sehingga terpaksa jabatan-jabatan di tahun 2022-2023 tidak bisa dilakukan pilkada di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi itu. Kebijakan yang diambil adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka kekosongan itu diisi dengan PJ. Yang jadi persoalan adalah biasanya PJ itu sebagaimana saya katakan tadi hanya 3-6 bulan. Sekarang ini ada yang lebih dari 2 tahun. Dan juga menghadapi pemilu serentak. Bagaimanapun ini adalah sesuatu yang rentan terhadap masalah politisasi. Inilah yang paling seksi kenapa masyarakat dan Komisi 2 konsen dalam menyikapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu saya sudah mendapatkan informasi dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa pemerintah diminta untuk membuat peraturan teknis terhadap penunjukan PJ ini. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, formatnya sudah kami dapatkan, bahwa selama ini untuk calon bupati wali kota, gubernur mengajukan 3 nama kepada pemerintah pusat, lalu pemerintah mengambil 1 di antara 3 itu. Dan ini tentu tidak legitimate, karena masyarakat tidak dilibatkan dalam pengusulan nama itu. Dan ke depan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, supaya lebih legitimate, masyarakat dalam hal ini DPR sebagai representasi masyarakat juga dilibatkan untuk mengusulkan 3 nama, sama dengan apa yang punya kewenangan dari pihak pemerintah, 3 nama. Berarti ketika penentuan bupati wali kota sebagai PJ, yang mengusulkan itu tidak hanya gubernur, tetapi DPRD kabupaten kota juga berhak untuk mengusulkan 3 nama, dan 6 nama ini dikirim ke pusat. Dan pihak pemerintah pusat pun, informasi yang saya dapatkan, itu juga mengusulkan 3 nama. Dari nama-nama itulah nanti akan ditetapkan 1 PJ untuk ditetapkan sebagai kepala daerah. Itu untuk kabupaten kota. Sedangkan untuk provinsi, yang mengusulkan adalah DPRD provinsi yang bersangkutan, 3 nama. Kemudian Menteri Dalam Negeri juga mengusulkan 3 nama. Berarti ada 6 nama. Dari 6 nama itu nanti akan ditetapkan 1 nama oleh Presiden. Nah, ini mungkin juga sesuatu yang
akomodatif, representatif daripada elemen masyarakat yang dilibatkan lewat DPRD. Nah, inilah hal-hal yang menjadi dinamika akibat dari selama ini bahwa penunjukan dari PJ itu hanya dari pihak pemerintah. Sekarang ini DPRD sebagai representasi juga masyarakat dengan kritikan, saran, dan sorotan dari berbagai elemen termasuk juga Komisi 2, sehingga pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri sudah punya format dalam menyikapi ini. Insya Allah regulasi ini insya Allah akan dilakukan dan penetapan PJ ke depan sudah sesuai dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Baik Pak, kalau kita melihat di sini memang Mendagri masih menyusun beberapa Permendagri yang baru untuk terkait dengan hal ini. Nah, untuk terkait dengan fokus utamanya sendiri, apakah ya ada hal-hal yang sebaiknya dengan waktu yang sangat sempit ini ya Pak ya, harus segera diselesaikan ada dalam Permendagri tersebut? Ya, memang karena dapat kritikan sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi sudah mengamanatkan bahwa pemerintah diminta untuk membuat peraturan teknis terhadap penetapan PJ. Dan insya Allah kita berharap periode berikutnya terhadap penetapan PJ-PJ di bulan ke depan ini sudah berdasarkan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Insya Allah itu akan regulasinya akan segera akan ditetapkan oleh Menteri, dan berdasarkan itu nanti Menteri dalam menentukan dan menetapkan PJ di beberapa kabupaten, kota, dan provinsi yang ada di Indonesia. Baik Bapak, tapi Bapak positif ya bahwa nanti akan berjalan dengan lancar pemilihan tahun 2024 walaupun meski dengan PJ saat ini ya Pak ya? Ya, insya Allah. Baik. Pemirsa, tadi kita sudah bahas panjang lebar terkait dengan bagaimana penunjukan PJ untuk mengantisipasi pemilihan tahun 2024, dan saya Anggun Oktar ini beserta dengan Bapak Gus Pardigaus, maaf pemirsa. Ya, pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.